Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sebelum kita mulai pendahuluan kali ini, saya minta ketua untuk menyiapkan kelasnya. Silakan. Semua berdiri. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sudah berdoa, sekarang silakan duduk kembali. Cecil masuk. Oke, Afriansah, ada Aisyah, ada Anissa, oke, Arayan, Belinda. Oke ya, kita tadi sudah mengabsen dari anak-anak sekalian dan tadi alhamdulillah sudah lengkap, cuma satu yang tidak masuk. Kali ini saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak. Jadi kita akan memberikan contoh dampak banjir pada masyarakat dan lingkungan, gitu ya. Ya, misalnya kalau banjir itu minimal ada korban ya, entah korban jiwa atau korban material atau rusaknya infrastruktur ya. Infrastruktur itu ya kayak itu loh, jembatan yang rusak, rumah yang rusak gitu. Itu adalah salah satu kerugian daripada banjir ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan faktor resiko bencana alam yang relevan dalam suatu wilayah geografis. Nah, gampangnya itu ya siswa supaya mengetahui faktor-faktor penyebab banjir gitu ya. Itu bahasa gampangnya. Kedua, siswa dapat menganalisis dampak bencana alam terhadap masyarakat dan lingkungan serta upaya mitigasi yang telah dilakukan. Ya, jadi ini maksudnya kita itu menganalisis kira-kira apa ya penyebab banjir. Nah, terus kemudian siswa itu harus tahu mitigasi yang kita lakukan itu apa. Nah, pasti kalian masih bingung, mitigasi itu apa, Pak? Itu kan bahasa yang asing. Nah, mitigasi itu adalah cara pencegahan supaya dampaknya itu nggak terlalu luas. Misalnya begini, kalau kamu kehujanan, apakah kamu sanggup menghentikan hujan? Nggak bisa kan? Nggak bisa ya. Tapi yang kamu bisa lakukan adalah mengurangi dampak hujan tersebut, yaitu membawa payung. Nah, itu yang disebut dengan mitigasi ya. Jadi itu nanti yang akan kita ajarkan ya. Kemudian peserta didik dapat membandingkan strategi mitigasi bencana alam yang diterapkan di berbagai wilayah untuk menentukan keefektivitasannya ya. Jadi tiap daerah itu pasti pernah terkena banjir, tapi cara mengatasinya itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang dengan membuat tanggul, ada yang caranya membuat saluran irigasi yang besar. Nah, itu nanti juga kita ajarkan. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik menciptakan scientific infografis, PowerPoint ataupun video yang menyajikan informasi tentang jenis banjir 3 tahun terakhir dan faktor resiko dan penyebabnya. Nah, itu maksudnya gini, kalian nanti dituntut untuk menghasilkan karya ya. Jadi mirip dengan P5 itu ya. Jadi harus ada karya yang mana nanti hasilnya bisa video, bisa poster ya. Infografis itu mirip poster gitu ya. Bisa PowerPoint. Nah, nanti yang akan dikumpulkan sebagai tugas terakhir kalian. Ya. Kira-kira ada pertanyaan soal ini? Nah, belum ada ya. Oke. Oke ya, sekarang kita sampai pada kegiatan inti kita, yaitu yang pertama adalah menentukan tema project ya. Jadi di sini itu saya berusaha demokratis kepada anak-anak ya. Jadi kita bersama-sama menentukan tema atau judul yang akan kita bahas ke depan ya. Dan ini yang akan kita bahas adalah penyebab bencana alam banjir di Malang dan Jakarta
serta upaya mitigasinya ya. Jadi mitigasi itu seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah cara pencegahan atau apa ya, memperkecil dampaknya gitu ya pada banjir tersebut. Nah, sebelum kita mulai ke situ, kira-kira apa yang menyebabkan banjir ya? Coba siapa yang bisa? Oke, Aisyah silakan. Kira-kira apa menurutmu? Curah hujan tinggi, tata ruang yang tidak tepat, saluran air yang tersumbat, pertambahan penduduk, perubahan iklim. Oke, bagus ya. Itu jawaban dari Aisyah ya. Jadi memang betul sekali ya. Jadi yang menyebabkan banjir itu ya hujannya tinggi banget, kemudian tata ruang yang tidak tepat. Tata ruang yang tidak tepat itu misalnya harusnya daerah itu digunakan untuk resapan air, nah, ternyata dibuat pemukiman. Nah, maka air yang harusnya meresap ke tanah nggak bisa meresap. Nah, akhirnya jadi banjir. Nah, ini yang dimaksud dari tata ruang yang tidak tepat. Kemudian saluran air yang tersumbat misalnya, nah, itu karena ulah manusia yang seringkali buang sampah sembarangan gitu ya. Pertambahan penduduk dan perubahan iklim. Nah, jadi misalnya sekarang kan ngetren ini ya, mohon maaf ya, bukan menyindir ya, pernikahan muda ya. Nah, pernikahan muda itu akan mempunyai dampak signifikan, mempunyai dampak yang kuat ya terhadap pertambahan penduduk. Ya, jadi orang yang menikah pada umur 30 tahun ya, dibandingkan dengan orang yang menikah pada umur 20 tahun. Nah, itu mesti sing menikah muda itu pasti peluang punya anak lebih banyak gitu ya. Mesti lebih dari satu nanti ya. Dan itu tren yang sedang terjadi. Jadi itu ya, karena pertambahan penduduknya tinggi sehingga mereka butuh pemukiman, butuh rumah, daerah yang harusnya dibuat resapan air ternyata dibuat rumah. Akhirnya terjadi banjir. Jadi salah satu penyebab banjir yaitu tadi apa? Pertambahan penduduk yang dipicu oleh pernikahan dini. Dan yang terakhir yang disampaikan Anissa tadi adalah perubahan iklim. Nah, jadi kalau dulu itu kan iklim itu kan mudah diramalkan ya. Pokoknya wis akhir-akhir tahun itu sering hujan terus. Nah, sekarang kan agak berbeda kondisinya. Sekarang kadang-kadang wayai panas-panas ya hujan, ya wayai hujan kadang-kadang gak hujan gitu ya. Jadi ada perbedaan, ya, itu karena salah satunya perubahan iklim. Oke ya, tadi sudah temanmu menjawab ya tentang faktor-faktor penyebab banjir ya. Sekarang saya ingin tahu ya, kira-kira menurut kamu apa yang bisa dilakukan atau mitigasi apa yang bisa dilakukan untuk banjir tersebut? Coba adakah yang tahu? Ya, silakan. Namanya siapa? Steffi. Steffi. Oke, silakan Steffi. Kira-kira apa upaya mitigasi terhadap banjir? Silakan. 1. Peningkatan infrastruktur drainase. 2. Penataan ruang yang baik. 3. Penanganan sampah dan limbah. Oke, jadi infrastruktur itu artinya bangunan fisik ya. Jadi yang dimaksud dalam konteks ini adalah gorong-gorong itu loh. Jadi banjirnya kelihatannya terlalu besar di daerah itu, maka drainasenya itu perlu diperbaiki. Bisa jadi sampah-sampahnya dikeruk atau kalau tidak memadai drainasenya dibesarkan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan peningkatan infrastruktur drainase. Kemudian penataan ruang yang baik. Itu artinya sebelum membangun itu selalu direncanakan ini pembuangan airnya di mana gitu ya. Nah, itu yang sering orang lupa ya. Orang misalnya kamu amati ya, orang-orang yang membuat ruko itu ya, pinggir jalan itu, orangnya itu kalau memperhatikan drainase, pasti rukonya jalannya depan itu awet. Ya, jadi ruko terus ngarepe di paving, nah pasti orangnya tahu tentang drainase, pasti pavingnya dimiringkan sedikit biar nanti kalau hujan airnya langsung gak ngecembeng gitu ya, bahasa gampangnya ya. Itu yang dimaksud dengan penataan ruang yang baik. Nah, jadi sudah diperhitungkan membangun itu larinya air kemana ya. Contoh lain, aspal ya. Aspal itu mesti nggak lurus 100% begini. Pasti ada miringnya dikit aspal itu ya.
Pernah mengamati itu? Oh, tidak mengamati ya. Jadi memang itu butuh kejelian khusus ya. Kamu pasti heran, nek lihat aspal, kenapa aspal ini mesti rodok miring titik gitu ya. Nah, fungsi aspal itu miring itu supaya kalau terjadi hujan, hujannya itu jatuh ke pinggir gitu ya. Lah, nanti aspal itu nek wis mulai apa bergelombang sedikit atau terisi air, pasti 6 bulan kemudian protol gitu ya. Jadi air itu punya sifat yang sangat merusak ya. Kalau ngecembeng dikit aja pasti aspal kalah. Ya, jadi makanya ini yang dimaksud dengan penataan ruang yang baik ya, salah satunya itu ya. Bagaimana caranya biar air itu cepat melimpas, cek dang mari dang wis gitu ya. Nah, mungkin juga bisa kalian saksikan di ini ya, bangunan sekolah kita. Kadang-kadang di beberapa tempat, misalnya di sebelah lab sana itu pas lewat cerak anak banyune. Nah, itu sebenarnya contoh pembangunan yang salah ya. Harusnya itu dimiring no titik terus dikasih lubang. Jadi ketika hujan datang dia akan otomatis mengalir keluar dan kering gitu ya. Nah, itu akan memperpanjang usia bangunan. Nah, itu yang dinamakan dengan tata ruang yang baik. Dan yang terakhir menurut temanmu tadi adalah penanganan sampah dan limbah. Nah, jadi kalau ini hubungannya dengan perilaku masyarakat sih ke arah itu ya. Jadi kalau masyarakatnya teredukasi dengan baik, maka sampah itu akan ditempatkan pada tempatnya ya, bukan pada sembarangan ya. Terutama seringkali itu selokan yang dijadikan sasaran pembuangan sampah. Oke ya, baik sekali itu dari temanmu tadi, dan kita akan lanjutkan untuk merancang langkah kegiatan penyelesaian proyek. Oke ya, sekarang kita sampai pada tahap merancang langkah kegiatan penyelesaian proyek ya. Di sini saya ingin tahu ya, kira-kira apakah ada pertanyaan yang timbul dari benak kalian setelah kalian mendengar faktor-faktor penyebab banjir ini? Coba, saya ingin ada yang aktif di sini. Coba, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Namanya siapa kamu? Nama saya Miftah. Oke, Miftah. Coba, kira-kira pertanyaan yang timbul dari kamu apa? Apa yang menjadi faktor penyebab utama banjir di wilayah tertentu? Oh, gitu. Oke. Selain itu, Pak, barangkali ada lain? Bagaimana pola curah hujan mempengaruhi risiko banjir di daerah ini? Oh, iya. Berarti dia menghubungkan dengan pola curah hujan ya. Ada yang lain? Apa saja dampak langsung dan tidak langsung dari banjir terhadap masyarakat dan lingkungan? Oh, dampak langsung dan tidak langsung. Oke. Ya, masukan yang bagus ya. Nanti kita akan jawab bersama-sama. Ya, Pak. Oke ya, teman kamu tadi sudah menyampaikan pertanyaan. Coba ya, kira-kira ada yang lain yang mau menyampaikan pertanyaan lagi? Oke, namamu siapa, Le? Afriansyah. Oke, Afriansyah. Kira-kira pertanyaan apa yang timbul dari benakmu setelah mengetahui penyebab banjir dan faktor-faktornya? Bagaimana perubahan tata ruang dan pembangunan berkontribusi terhadap risiko banjir? Oke, terus? Apa saja upaya mitigasi yang sudah ada untuk mengatasi risiko banjir di wilayah ini? Oke. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko banjir dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya? Oke. Apakah terdapat sistem peringatan dini yang efektif dan bagaimana dapat ditingkatkan agar lebih responsif? Oke ya. Wah, lumayan banyak pertanyaannya ya, berarti dia menyimak ini ya. Jadi dua teman kamu tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan banjir ya. Nanti kita akan jawab bersama-sama dengan kelompok ya. Kita akan membentuk kelompok setelah ini. Oke. Oke ya. Pertanyaan yang bagus dari Afriansyah ya. Jadi ternyata anak-anak di sini sudah punya pemahaman yang bagus tentang banjir, sehingga mereka mulai timbul pertanyaan-pertanyaan soal banjir itu. Dan ketika mereka bertanya, berarti mereka ini punya ketertarikan dan kepedulian terhadap banjir. Nah,
Selanjutnya kita akan membagi anak-anak ini dalam beberapa kelompok ya. Kelompok pertama adalah kelompok yang mencari pemahaman tentang banjir ya. Jenis-jenis banjir apa aja, kemudian hubungannya dengan siklus hidrologi atau siklus air ya, kemudian dengan faktor pola curah hujan dan faktor-faktor yang lain yang menyebabkan banjir. Kelompok kedua adalah kelompok yang mempelajari tentang pengetahuan geografi dan topografi. Nah, ini topografi pasti baru ya. Topografi itu ya bentulan yang ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya, bayangannya ya. Tidak terlalu sulit sebenarnya. Kelompok ketiga adalah analisis resiko bencana. Jadi dia itu bertugas mengidentifikasi atau memperkirakan potensi banjir di suatu wilayah, menilai dampaknya, dan perhitungan kemungkinan kerugian yang terjadi. Terakhir, kelompok yang bertugas mengenal infrastruktur dan rekayasa sipil. Ini gampangannya begini. Kelompok ini bertugas mencari bagaimana sih bangunan yang baik untuk mengatasi banjir. Bendungan itu yang bagaimana sih biar kuat misalnya, atau biar suatu daerah itu mudah melimpas airnya, berarti drainasenya perlu dibesarkan. Caranya bagaimana sih, ya? Jadi kita akan membentuk 4 kelompok itu. Untuk itu saya minta sekarang anak-anak menata bangkunya ini dengan letter U ya. Silakan berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Oke, data. Nah, yang ini dipindah ke situ. Para cowok tolong dibantu yang depan. Nah, jadi ini dipindah ke sini. Ini, biar nanti dapat letter U-nya ya. Nah, diangkat. Oke. Gini. Ini boleh ya, boleh di sini. Oke ya, kita sudah membuat kelompok ini ya. Jadi sudah kalian tata bangkunya dengan baik. Nanti kita akan membagi 4 kelompok seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang mana pada akhirnya nanti kamu akan membuat produk ya. Gampangannya produk itu ya semacam hasil karya itu ya, kalau P5 itu ya. Jadi saya yang berstrategi ya, jadi menghasilkan produk ya, dan itu jangan dianggap sesuatu yang susah ya. Ini pokoknya poster, membuat PPT atau video atau CapCut atau TikTok, tapi temanya pelajaran geografi gitu ya. Di sini saya bagi 4 kelompok, yaitu kelompok tentang banjir, terus kemudian tentang topografi, kemudian analisa resiko bencana, dan yang terakhir kelompok infrastruktur. Oke, kita bagi aja karena ini cukup banyak. Ini kelompok 1 yang kelompok tentang banjir. Kemudian kelompok yang kedua tentang topografi. Ini banjir sini, topografi sini. Kemudian kelompok itu kelompok yang kedua ya. Sekarang ketiga adalah kelompok analisis risiko bencana. Ini satu dari ini kita jadikan kelompok 3 ya. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok yang mempelajari tentang pengetahuan teknis tentang infrastruktur dan rekayasa sipil terhadap banjir ya. Ya, jadi ini satu bangku sana kita jadikan kelompok 4 ya. Jadi nanti
kalian secara berkelompok akan membuat produk tersebut ya. Jadi ini bisa dikerjakan bareng-bareng dan tidak perlu terlalu tidak perlu terlalu takut gitu ya, karena kamu banyak temannya ya. Oke ya, tadi kita sudah membagi 4 kelompok ya. Nah, sekarang pekerjaannya itu tidak harus selesai hari ini ya. Kalian maksimal itu jadi pada pertemuan mendatang ya, minggu depan. Jadi sekarang adalah saatnya saya membimbing untuk penjadwalan dan pendalaman konsep. Jadi misalnya begini, ada satu kelompok itu ada yang pengen membuat semacam PowerPoint misalnya begitu ya. Nah, kelompok ini merasa PowerPoint gampang Nah, itu berat. Terus mereka karena satu kelompoknya itu bisa semua. Gini aja, nanti kita kerjakan di rumah itu maksudnya satu kali aja ketemu, misalnya ngumpul di rumahnya Anissa atau satu kali aja. Jadi kemudian besoknya dikumpulkan gitu ya. Ada juga kelompok yang aku guru iso, perlu belajar dulu. Nah, itu berarti mengerjakan di rumahnya itu harus lebih sering. Jadi misalkan 3 kali ketemu bersama teman-teman sehingga bisa jadi karya yang maksimal gitu ya. Jadi kalian sudah kenal dengan teman-temannya sendiri ini, sehingga kalian sudah tahu karakter dari teman-temannya, maka kalian penjadwalannya fleksibel ya, terserah kamu dan kelompokmu itu ya. Bisanya 1 minggu ke depan ini kamu itu akan membuat berapa kali pertemuan dengan teman-temanmu di rumah. Bisa dipahami anak-anak? Oke ya, sekarang kita adalah waktunya untuk monitoring rencana proyek ya. Jadi saya akan mengarahkan proyek kalian itu bagaimana supaya nanti arahnya bisa tepat ya. Sekarang saya coba dari kelompok 1 ya. Kira-kira apa yang belum bisa dari kelompok 1? Apa yang dimaksud dengan siklus hidrologi dan bagaimana keterkaitannya dengan risiko banjir? Oh, itu ya. Jadi siklus hidrologi ini kan pergerakan air itu loh ya. Ada yang air laut terus kemudian menguap jadi awan, kemudian dari awan terus terkena angin menuju ke darat, kemudian nanti jadi hujan. Nah, itu kan ada hubungannya dengan banjir. Jadi siklus hidrologi memang ada hubungannya dengan banjir karena itu siklusnya air gitu ya. Ada lagi tanya? Bagaimana tata ruang dan pola pembangunan dapat memperburuk risiko banjir? Oh iya, jadi tata ruang yang salah ya kayak tadi ya contoh yang sudah saya sampaikan, kalau membangun aspal terus sudutnya kurang pas ya banjir ya, nanti airnya menggenang terus rusak gitu. Atau bisa jadi perkotaan itu yang sudah seharusnya nggak ada penambahan perumahan, masih ditambahi perumahan sehingga padat banget, nah itu jadi banjir. Tuh. Jadi salah pembangunan itu bisa jadi penyebab banjir. Atau bisa jadi juga perumahannya mewah banget, ternyata nggak ada gorong-gorongnya, nggak ada saluran airnya, ya kan kecembeng gitu ya. Jadi itu banjir. Ada lagi pertanyaan? Mengapa penting memahami jenis-jenis banjir dalam merancang strategi mitigasi? Oh iya, jadi banjir tipenya beda-beda. Kalau misalkan di daerah tertentu ada yang banjirnya itu karena kepadatan penduduk. Jadi penduduknya padat banget, airnya itu nggak bisa meresap ke tanah, akhirnya jadi banjir. Ada juga yang karakter banjirnya itu karena kurang pohon misalnya. Misalnya di pegunungan, harusnya kan pohonnya banyak. Ternyata banyak ditebang, akhirnya banjir. Nah itu sama-sama banjirnya, tapi penyebabnya bisa berbeda, ya. Sudah ada tanya lagi kelompok 1? Tidak Pak, kami sudah paham. Gus. Oke ya, dari kelompok 1 tadi sudah. Kira-kira dari kelompok yang lain, kelompok 2, barangkali ada pertanyaan terkait tugasmu ya, silakan.
Mengapa pemahaman tentang bentuk lahan dan distribusi curah hujan sangat penting dalam menganalisis resiko banjir di suatu wilayah? Oh gitu ya. Jadi bentuk lahan itu memang punya karakter yang masing-masing ya. Jadi kalau ada lahannya yang bagus untuk perairannya sehingga dia itu bisa cepat airnya itu untuk pergi dari situ ya. Tapi kalau daerah itu datar, sangat datar dan apalagi tidak ada saluran air yang pas, maka daerah itu bisa banjir ya. Jadi bentuk lahan itu sangat mempengaruhi ya. Apakah lahan ini semuanya tanah gitu ya, atau apakah lahan ini tanah gitu ya. Ada yang tanah, ada yang aspal, ada yang paving. Nah itu kecepatan penyerapannya itu berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan bentuk lahan dan distribusi curah hujan sangat penting dalam menganalisis risiko banjir. Nah, yang kedua adalah distribusi curah hujan. Itu maksudnya hujan itu kan nggak mesti. Kadang-kadang kalau kita pulang sekolah gitu ya, di sini hujan terus, nah, kita pakai mantel. Ternyata di Soto Pak Loso itu terang benderang. Nah, kan begitu, sering terjadi begitu ya. Jadi kita sudah terlanjur pakai mantel, ternyata ini tidak hujan di daerah selanjutnya. Berarti itu kan curah hujan itu di daerah beda-beda, itu yang dimaksud. Jadi daerah sering hujan, ya dia akan lebih sering terjadi banjir. Tapi kalau daerah itu jarang hujan, ya tidak, peluang banjirnya juga sedikit. Gitu ya. Adakah pertanyaan lagi dari kelompok 2? Bagaimana topografi suatu wilayah dapat memengaruhi arus air dan menentukan daerah yang lebih rentan terhadap banjir? Nah, jadi kalau di daerah dataran itu ya kayak kita ini Jombang, Surabaya, Semarang, Jakarta. Itu kan tipe-tipe yang lurus begini ya, lurus. Nah, tipe-tipe yang lurus ini itu disebut dengan topografi yang datar ya. Dia itu lebih sering potensi banjirnya itu tinggi ya. Ya untungnya Jombang ini masih banyak sawah sehingga kalau hujan datang ya sudah, kalau banjir sedikit banget langsung terserap di tanah. Coba bayangkan kalau di Jakarta misalnya, tempatnya letar gini, datar begini, hujannya tinggi, mendapat kiriman pula dari Bogor misalnya. Nah maka banjir di Jakarta itu nggak kira-kira ya, bisa sampai dagu orang dewasa itu sampai begitu. Jadi kemiringan lereng itu sangat berpengaruh, atau kemiringan lahan itu sangat berpengaruh terhadap banjir ini. Karakternya itu beda. Kalau di Malang ya cepet banjir itu, beres mari hilang, ya kan di Malang itu karena ya airnya langsung habis. Cuma kalau terlalu besar juga bahaya juga gitu ya. Itu yang dimaksud dengan topografi mempengaruhi arus air. Ada lagi pertanyaan? Apa peran konkretnya topografi dalam merancang langkah-langkah mitigasi banjir? Oke, apa peran topografi dalam merancang langkah mitigasi banjir, gitu ya. Jadi dengan kita mengetahui kemiringan lereng dan sebagainya, itu kita bisa memberikan perlakuan yang pas dan tepat untuk daerah tersebut. Misalnya kayak Jakarta gitu ya, wah ini daerahnya sudah datar, ini gimana biar airnya cepat habis? Ya udah kita buat drainase atau saluran yang sangat besar ya, karena dia dapat banjir kiriman, ininya datar, banyak aspal, gitu ya. Tapi kalau di Jombang, misalkan di Wonosalam misalkan, perlakuannya juga berbeda. Topografinya miring, bentulannya miring ya maksudnya ya. Terus takutnya ada longsor ya kalau nggak ada hutan. Ya sudah, penerapannya gampang, tinggal ditanami yang lebih banyak dan mencegah penebangan liar supaya air yang datang itu segera pergi tanpa membuat longsor gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan peran topografi, peran kemiringan lereng ya dalam mengatasi banjir. Adakah pertanyaan lagi dari kelompok 2 tadi? Oke, itu dari kelompok 2. Selanjutnya kita akan menuju kepada kelompok 3. Di mana kelompok 3?
Barangkali masih ada yang belum jelas terkait tugas kalian. Kamu barangkali ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Apa pertanyaannya? Mengapa analisis resiko bencana termasuk identifikasi potensi resiko dan penilaian dampak sangat penting dalam pengembangan strategi mitigasi banjir? Oh iya, jadi memang ini kalimatnya agak susah gitu ya. Analisis resiko bencana termasuk potensi resiko dan penilaian dampak sangat penting dalam pengembangan strategi mitigasi. Gitu ya. Jadi mitigasi itu kan pencegahan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, pencegahan itu faktornya apa saja? Itu kan banyak. Nah, faktornya salah satu ya analisis risiko bencana, kemudian identifikasi potensi risiko dan penilaian dampak. Jadi maksudnya begini, suatu daerah itu pasti ada risiko untuk bencana ya, termasuk banjir. Misalnya kalau di Surabaya termasuk daerah yang datar gitu ya. Terus kita identifikasi, kita amati gitu ya. Kenapa ya di beberapa daerah tertentu itu kebanjir? Oh, karena ini letaknya datar dan penduduknya padat. Kemudian di sana juga semuanya diaspal. Jadi dengan menganalisis itu kita sudah tahu, oh kira-kira daerah yang berpotensi untuk banjir. Jadi dengan menganalisis, dengan memperkirakan, kita bisa tahu caranya untuk mencegahnya. Gitu maksudnya itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Apa yang termasuk dalam tahap identifikasi potensi risiko banjir dan mengapa ini menjadi prasyarat dalam pengembangan strategi mitigasi? Oh ya, jadi gini. Jadi identifikasi itu artinya itu bahasa anak sekarang itu di list gitu ya. Di list maksudnya gini. Kalau kita mempelajari suatu daerah X misalnya. Daerah X itu banjirnya itu karena faktor A, B, C, D. Nah, itu namanya identifikasi. Faktor A, B, C, D inilah yang menyebabkan banjir misalnya. Nah, setelah diidentifikasi, berarti kan bisa kita tahu A, pencegahannya bagaimana, kan gitu. B, pencegahannya bagaimana. C, pencegahannya bagaimana. Jadi, itulah yang dimaksud dengan identifikasi yang bertujuan untuk strategi pencegahan atau mitigasi bencana. Oke, ada lagi kelompok ini? Ada, Pak. Ya. Bagaimana analisis kerugian finansial, hilangnya nyawa, dan dampak lingkungan dapat membantu dalam mengukur tingkat resiko banjir di suatu wilayah? Oh ya, jadi gini, ceritanya itu kan kita sedang mengukur tingkat kerusakan dari banjir. Nah, terus tolak ukurnya itu apa? Nah, di sini yang disertakan ya itu tadi, banjir itu parah tidaknya dilihat dari korban jiwanya. Kan kita tidak mungkin menyimpulkan, oh banjir ini parah, oh banjir ini tidak parah. Ukurannya dari mana? Kan gitu. Jadi dengan analisis kerugian keuangan atau analisis kerugian finansial, kita bisa tahu, oh di daerah ini ruginya 1M, di daerah ini ruginya 3M. Oh berarti yang paling parah ya di daerah B ini misalnya, karena kerusakannya lebih besar. Ya, ada pertanyaan lain? Sudah, Pak. Oke, itu tadi dari kelompok 2 ya. Kelompok 3 ya, nanti kamu rancang lagi produknya kamu, arahnya ke situ ya, supaya bisa mengidentifikasi potensi banjir. Sekarang kita akan menuju kepada kelompok 4. Cut. Oke ya, tadi kelompok 3 sudah berusaha bertanya untuk ini apa tentang tugasnya. Sekarang kelompok 4, mana ini kelompok 4? Oh ya, coba kira-kira ada pertanyaan apa dari kelompok 4? Mengapa pengetahuan tentang rekayasa sipil termasuk desain dan konstruksi infrastruktur menjadi kunci dalam upaya mitigasi banjir? Oh itu, jadi gini ya,
infrastruktur yang tepat itu akan bisa mencegah banjir ya. Jadi jangan sampai membangun saluran yang kecil untuk daerah yang mudah banjir. Misalkan sudah tahu Jakarta itu mudah banjir, lah kok dibangun saluran air yang kecil. Nah itu kan nggak akan muat itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan rekayasa sipil. Jadi diatur-atur gimana caranya supaya nanti pas. Kalau membuat rencana pembangunan itu pas. Kalau banjirnya besar ya harus besar ini ya, drainasenya juga besar ya. Apalagi ya misalkan ya misalnya tadi itu ya aspal gitu ya, itu juga sama. Jadi aspalnya harus posisi miring biar nanti airnya melimpas dengan sempurna. Ada lagi? Mengapa sistem drainase yang baik menjadi faktor penting dalam mitigasi banjir? Ya, jadi karena drainase itu yang paling cepat gitu ya, yang paling cepat bisa diusahakan ya. Kalau kita menanam pohon juga bisa, cuma menanam pohon itu kan ya 80 tahun supaya pohon itu tumbuh sempurna jadi besar. Lah, sedangkan kita butuh solusi yang cepat. Misalkan kita butuh melewati musim penghujan tahun depan ini supaya nggak banjir. Berarti kan kalau menunggu pohon kan ya agak lama gitu ya. Akhirnya drainase inilah menjadi solusi tercepat. Dengan mempercepat pembangunan, maka resiko banjir itu juga semakin dikurangi gitu ya. Ada lagi? Ada lagi. Bagaimana peran insinyur sipil dalam menciptakan lingkungan yang lebih tahan banjir dan meningkatkan keamanan masyarakat? Peran insinyur sipil menciptakan lingkungan lebih tahan banjir dan ya. Jadi artinya gini, ini kalau dalam geografi itu hubungannya dengan perencanaan tata kota ya. Jadi ya kalau yang bisa kita buat contoh itu di Jerman ya. Jerman itu kalau sebelum membangun kota dia dirancang dulu. Nanti bangunannya di sini bangunan utama, di sini bangunan perumahan, di sini bangunan pabrik. Terus mana saluran airnya? Di sebelah sini. Yang besar di sini saluran airnya. Sehingga ketika jadi kota dia wis aman, nggak ada banjir karena air yang datang langsung disalurkan ke tempatnya masing-masing ya. Nah, kita masih belum bisa seperti itu. Kita masih bangun duluan, ternyata banjir, ya udah digusur lagi kan gitu. Sering kan mendengar berita penggusuran dan sebagainya, atau perumahan tergenang air atau gedung pemerintah tergenang air ya. Berarti itu kan kurang adanya perencanaan ya. Makanya peran insinyur sipil itu adalah sangat penting. Dia dari awal sudah bisa gambar gitu. Daerah ini puncaknya di sini, berarti ini dibuat sentral daerah yang penting karena ini kebal terhadap banjir. Jadi dia sudah bisa meramalkan ke depannya. Ini cocoknya gawe pasar, cocoknya gawe pusat pendidikan karena jauh dari banjir gitu ya. Ya itu idealnya ya. Jadi peran insinyur itu baik sekali ya. Seperti Jombang ini kalau di Kelenteng itu kan ya, sering banjir tiba-tiba jut. Itu kan sebenarnya salah kelola juga ya. Ada kemungkinan gorong-gorongnya juga tersumbat atau bagaimana. Jadi itu peran insinyur sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang tahan banjir dan meningkatkan keamanan masyarakat. Oke ya, ada pertanyaan lagi dari kelompok 3? Kelompok 4 ini ya? Iya. Oke ya, sudah paham ya? Paham. Oke, dari kelompok 4 sudah selesai ya. Oke ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi sudah bertanya ya, dan kita sudah mengarahkan tugasnya masing-masing. Kita sudah sampai pada penutup pada pertemuan yang pertama ini ya. Dan dari pengamatan sekilas saya sudah bisa menilai kelompok-kelompok kalian ini. Kalian sudah bisa membentuk kelompok, berarti kan sudah bisa bersosialisasi ya. Kemudian kalian sudah mulai berani bertanya, berarti sudah mulai memunculkan kemampuan dan usaha untuk melatih speaking kalian ya, tingkat berbicara itu ya. Dan sudah mulai ada analisis ya. Kamu mulai bertanya-tanya, banjir itu apa Pak? Mitigasi itu apa? Topografi itu apa? Nah, itu sangat bagus sehingga jiwa kritis kalian itu nampak ya. Kemudian
Tugas selanjutnya adalah merancang produk kamu dengan sebaik-baiknya. Ya, nanti di rumah janjian dengan temannya satu kelompok, dirancang membuat produk sebaik-baiknya. Minggu depan saya akan menagih tugas kalian ya. Kemungkinan juga sama di hari Kamis ini ya. Dan kita akan presentasi masing-masing kelompok. Ya, dan ini harus benar-benar dikerjakan karena ini akan mendapatkan nilai yang tinggi di dalam rapot kalian. Itu untuk minggu depan. Kemudian saya pikir sudah cukup ya. Ini saya pikir waktunya sudah habis. Kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.